Satu bulan sudah bencana Sumatera terjadi, sejumlah hunian hingga perbaikan fasilitas warga terus dikebut untuk segera pulih kembali. Meski begitu, sejumlah wilayah memperpanjang masa tanggap darurat hingga Januari 2026. Apa yang saat ini perlu dikebut dan bagaimana alur pendistribusian agar bantuan dan pemulihan segera cepat? Kita bahas bersama dengan anggota DPD Aceh, bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Sudirman Haji Uma, dan juga ada pakar kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Selamat Waalaikumsalam. pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat sudah 1 bulan begitu ya, merasakan bagaimana pasca bencana, termasuk juga masih menunggu soal pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi di wilayah terdampak bencana. Saya ingin ke DPD Aceh dulu, ke Pak Dirman. Pak Dirman, ini kan kalau kita lihat pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ini memperpanjang masa tanggap darurat. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan kemudian Pemkab Aceh Tamiang ini memperpanjang masa tanggap darurat? Belum ada perubahan yang sesignifikan itukah di sana? Ya, dalam amatan saya, karena saya 2 hari yang lalu juga berkunjung ke sana dan melihat kondisi Aceh Tamiang, memang Aceh Tamiang ini satu daerah yang sangat parah kejadiannya, eh, lumpur yang masih tergenang, bahkan menutupi rumah warga. Kemudian ada 6 desa yang masih terisolir. Ada 296.376 jiwa yang terdampak. Kemudian di sana ada 38.260 kakak, 68 jiwa yang meninggal dunia, dan kemudian 23 yang hilang, sementara 6 desa yang masih terisolir. Atas dasar fakta inilah yang mungkin Bupati Tamiang lalu melanjutkan masa tanggap darurat. Karena Kota Tamiang sendiri, Kota Lintang itu masih lumpuh. Lumpurnya masih mengenang menimbun toko-toko dan itu belum pulih. Kemudian sementara listrik juga belum normal dan di pedalaman, di Sekrak, di Babo, di Sikumur itu belum pulih listriknya. Dan kemudian itu semua lumpur-lumpur itu masih mengenangi rumah warga. Nah, kemudian kalau seandainya Mbak, lumpur ini mau dibuang kemana? Mana? Iya. Karena antara lumpur dalam rumah dan di luar rumah itu sama ketinggiannya. Nah, ini persoalan tersendiri, maka banyak warga yang dominan di Tamiang itu belum bisa kembali ke rumah masing-masing, dan kehancuran rumah itu kan hampir 70% yang ada di Tamiang sendiri. Maka bicara Tamiang adalah bicara tentang bagaimana situasi Tamiang yang sangat signifikan kehancurannya. Gitu, Mbak Glory. Oke, jadi berbicara soal Aceh Tamiang berarti sesignifikan itu tingkat keparahan dari terdampak bencana, dan ini sudah 1 bulan, bahkan tadi Anda menyebutkan ada 6 desa yang masih terisolasi. Itu artinya juga masih ada desa-desa masyarakat yang belum bisa menikmati terangnya listrik begitu, terangnya lampu begitu, karena tidak bisa teraliri listrik sampai saat ini. Sudah 1 bulan lamanya. Benar, Mbak. Oke, nah atas dasar fakta itulah kemudian pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memperpanjang masa tanggap darurat. Kalau kita lihat Pak Eko, BNPB menyebut masa tanggap darurat ini, bencana Sumatera ini berakhir hari ini 25 Desember. Tapi kemudian ada beberapa wilayah, salah satunya adalah Aceh Tamiang, yang memperpanjang masa tanggap darurat. Apa yang Anda baca dari sini? Ini sudah 1 bulan lamanya. Iya, makasih Mbak. Jadi penetapan berakhirnya masa tanggap darurat itu memang seharusnya didasarkan pada indikator di lapangan. Jadi bukan hanya sekedar hitungan kalender berapa kali 14 hari itu, 1, 2, 3 misalkan. Oke, kalau kita melihat dari indikator yang tadi disebutkan oleh Pak Dirman, realitanya ada yang tersorir, kebutuhan air bersih, kesehatan juga masih belum semuanya merata, aksesnya juga belum. Saya pikir
perpanjangan masa tanggap darurat itu malah sebuah kebutuhan, sebuah keharusan gitu ya. Nah, pilihan lain memang ada masa transisi darurat ke pemulihan. Status ini yang memungkinkan bisa dipilih ya selain memperpanjang gitu. Artinya pemenuhan kebutuhan dasar itu tetap berjalan, tapi proses pemulihan itu sudah dimulai. Nah, ini pilihan lain. Mungkin ada yang lupa bahwa dalam Perban itu ada status transisi darurat ke pemulihan yang dapat dipilih, tidak sekedar berhenti menjadi ke pemulihan atau berhenti dari tanggap darurat. Jadi buat saya keputusan-keputusan itu yang menarik sebenarnya kalau ini dipasrahkan ke kabupaten dan provinsi, maka yang menentukan tentunya kabupaten dan provinsi sendiri berdasarkan realita di lapangannya. Ya, jadi ini kan jadi bolak-balik ini. Ketika daruratnya itu tidak nasional, tapi tiba-tiba misalnya selesai daruratnya itu nasional gitu. Jadi ya kita serahkan aja, menurut saya serahkan ke kabupaten kota masing-masing, dan saya menghargai keputusan memperpanjang itu kalau realitanya memang seperti itu. Walaupun ada pilihan lain, ada transisi darurat ke pemulihan. Ini hal itu yang bisa kita pilih, kita lakukan. Oke. Jangan seakan lah kira-kira begitu. Oke, bisa memilih opsi transisi dari darurat kemudian ke masa pemulihan. Ya, ada istilah transisi darurat ke pemulihan, itu satu masa sendiri gitu. Jadi di dalam peraturan itu ada siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan, baru ke pemulihan. Oke, indikatornya apa Pak untuk bisa melakukan transisi dari tanggap darurat kemudian ke masa pemulihan? Syaratnya apa, indikatornya apa, dan poin-poin pencapaiannya itu seperti apa sebenarnya supaya kita juga bisa lebih jelas dijelaskan secara sederhana. Kalau bicara darurat itu sebenarnya pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi kalau ini kebutuhan dasarnya saja belum bisa terpenuhi secara optimal, bagaimana? Nah, itu jenis, jumlah, waktu, ya kan, keberlanjutan itu harus selesai dulu gitu. Ya, itu targetnya seperti itu. Nah, makanya kalau itu sudah ya kira-kira tinggal sedikit begitu, hanya tinggal belum berlanjut, mungkin masih terbatas, ayo kita transisi darurat agar segera bisa kita lakukan. Memulai pemulihan itu juga pernah dilakukan di tempat lain meskipun daruratnya belum selesai. Seperti Cianjur kemarin kan juga masih darurat, itu Jokowi udah bilang mari kita mulai ininya, itu juga nggak apa-apa. Yang penting bahwa jangan sampai merasa atau kita seolah-olah sudah tidak bertanggung jawab lagi dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi apa yang disampaikan Kepala Badan tadi kan sebenarnya udah cukup jelas ya, bahwa pemenuhan kebutuhan dasar itu terus berlanjut gitu, sambil memulai pemulihan yang lumayan baik kalau tadi disebut dari bawah gitu. Nah, hanya memang statusnya ini yang perlu di dalam tanda petik ya diperbaiki mungkin ya, ke arah transisi darurat ke pemulihan aja gitu. Oke, jadi ada yang perlu diperbaiki dari bisa diperbaiki dari tanggap darurat ke masa pemulihan transisi begitu ya. Nah, saya ingin tahu juga dari kacamata transisi darurat ke pemulihan. Saya ingin tahu juga dari kacamata Anda, bagaimana kemudian tentu semua all out ya, bekerja secara optimal. Tapi kemudian dari kacamata Anda, apa yang kemudian saat ini harus segera dilakukan? Karena kalau kita lihat masih banyak desa yang terisolasi,
kemudian masih ada juga masyarakat yang belum bisa menikmati listrik, teraliri listrik, pasokan air bersih juga masih kurang begitu. Apa yang kemudian seharusnya menjadi prioritas dan lebih lagi dioptimalkan? Apalagi banyak warga yang rumahnya sudah tidak bisa lagi ditinggali karena memang sudah kerusakannya sudah parah sekali. Ya, status perpanjangan itu sudah bentuk warning bahwa kita semua harus bekerja keras gitu. Ya, menyelesaikan permasalahan itu gitu. PR-nya sebenarnya adalah apakah asesmen awal kita itu cukup baik gitu. Saya takutnya dari situ. Data yang ada belum cukup baik gitu. Sehingga ini akan memunculkan masalah baru. Tapi tentu memulai pemulihan itu tidak berarti buruk. Jadi terutama bisa dipilih atau dimulai membuat hunian-hunian sementara. Gitu. Nah, yang berada di tempat semula seperti tadi yang disampaikan Kepala Badan menarik bahwa tidak harus dikumpulkan tapi ada di tempat semula. Tentunya ini dengan pertimbangan nanti ketika pemulihan itu juga harus melakukan pemulihan ekologis. Tidak semata-mata pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, juga ekologisnya. Biar tempat-tempat yang sekarang kena itu di kemudian hari tidak kena lagi. Gitu. Oke, jadi bukan hanya soal pemulihan masyarakatnya saja, warganya saja, tapi kemudian pemulihan ekologis juga harus berjalan beriringan bersama-sama begitu ya, karena ya harus bersama-sama berdampingan. Saya ingin ke Pak Dirman. Pak Dirman, kalau Anda sudah menyebutkan kebutuhan dasar belum bisa terpenuhi secara optimal, jadi untuk beberapa wilayah begitu di Aceh khususnya yang paling parah begitu, apa yang saat ini dirasa masih belum optimal? Listrik, kemudian pasokan air bersih atau seperti apa, Pak Dirman? Jadi begini Mbak Glory, masyarakat hari ini yang terdampak itu merasa satu hal yang sangat dilema. Yang pertama, mereka itu tidak punya kemampuan finansial, harta benda. Nah, kemudian seandainya pun mereka punya rumahnya itu sudah tertutup dengan lumpur. Dia bekerja, membersihkan itu dengan apa? Nah, kemudian yang kedua, masyarakat yang tidak lagi punya rumah, sementara mau tinggal di mana? Kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan makannya, kebutuhan gizinya, itu yang belum terhantarkan ke sana. Jadi ini memang di dalam waktu penetapan darurat kebencanaan ini kan yang selalu disasarkan kebutuhan makan. Itu saja dalam lini itu berputar di situ. Sementara yang lain kita belum melihat progres tentang bagaimana penempatan mereka, air bersih, kemudian bulldozer masuk ke kampung ya, membersihkan lumpur di rumah-rumah warga. Itu belum kita lihat progres ke sana. Jadi masih seperti awal. Saya lihat masih seperti awal. Jadi yang ada hanya beberapa warga yang coba membersihkan toko-tokonya, rumah-rumahnya. Itu pun percuma karena tenaga mereka tidak semampu mesin yang bisa mengerok lumpur sedalam penuh, kemudian di luar rumah lagi. Kehadiran pemerintah ini penting. Bagaimana pemerintah hadir ke setiap rumah dengan membersihkan lumpur di rumah mereka. Katakanlah mereka yang punya rumah yang masih bisa ditempati, ya. Tapi ini kan belum dilakukan. Jadi masyarakat kalau berjuang sendiri-sendiri, jadi masyarakat hari ini kan di kamp-kamp pengungsian juga masih, di tenda-tenda pengungsian masih. Dan masyarakat ya sangat tidak layak karena apa? Kebutuhan anaknya, susunya kan, bayinya, kemudian di situ juga angin. Kemudian sebentar lagi kan Ramadan. Ini kan butuh kehidupan yang layak lah. Nah, coba Mbak lihat itu kehidupan masyarakatnya macam mana itu di gubuk tenda semacam itu. Dan itu real hari ini.
Maka bagaimana percepatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah ini Mbak yang saya belum melihat ini. Nah ini seharusnya kan tidak perlu terjadi kan sudah sebulan. Nah, jadi kita seperti apa kata Pak Paripurno tadi, kita harus memang semua bertekad itu harus memang punya progres untuk menyelesaikan ini. Nah, tapi inilah kenyataannya yang kita lihat hari ini. Saya khawatir apakah kabupaten mampu ini, ya, apakah kabupaten mampu menyelesaikan ini? Saya rasa tidak akan mampu dengan infrastruktur yang rusak, belum lagi dengan apa namanya, dengan kehidupan masyarakat yang layak, bayi, perempuan, ya, air bersih, dan itu sangat tidak terjamin di Tamiang itu saat ini, Mbak. Oke, jadi pemerintah daerah juga menunggu dan juga berharap begitu dengan adanya pemerintah pusat kolaborasi untuk melakukan percepatan supaya kehidupan dan juga penghidupan bisa kembali pulih dari masyarakat yang terdampak. Nah, kalau Pak Eko kita lihat ya, kehadiran dari pemerintah pusat dalam hal ini untuk bisa berkolaborasi bersama dengan pemerintah daerah untuk bisa segera melakukan pemulihan, setidaknya hunian sementara, kemudian untuk menuju ke relokasi ya, mungkin untuk bisa kembali membangun lagi hidup mereka begitu. Perlukah kemudian kita belajar dari tsunami Aceh pada tahun 2004 silam begitu? Ada badan rehabilitasi dan juga rekonstruksi kala itu yang punya blueprint yang jelas begitu untuk bisa membangun kembali Aceh dan juga Nias kala itu. Iya, Mbak, memang kita harus bersegera melakukan sinkronisasi komando dan anggaran. Segampangnya anggaran, sebenarnya adalah sumber daya. Ya. Yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada di APBN, APBD, provinsi, dana hibah internasional, itu agar tidak tumpang tindih dan jelas gitu. Termasuk merealokasi anggaran ke skala-skala prioritas ini gitu. Saya takutnya itu di level pemerintah pusat misalnya, ya menganggap misalnya, makan gratis itu statusnya lebih tinggi dari kasus kemanusiaan ini gitu. Sehingga nggak ada realokasi anggaran ke sana misalnya. Ya. Dan kita tahu keterbatasan pemerintah daerah. Ini boleh jadi dimulai dari gap melihat intensitas bencana yang berbeda antara warga, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Jadi karena gap ini, maka keputusannya jadi salang surup gitu. Nah, bacaan gap ini memang harus terbuka artinya. Satu datanya, baik data daruratnya, baik ke arah pemulihannya. Karena itu Jitupasna misalnya, kajian kebutuhan pasca bencana, itu juga harus segera dilakukan. Agar tahu kebutuhannya, ya, sehingga merealokasi dana-dana yang sebenarnya harus dilakukan untuk kebutuhan itu. Kebutuhan darurat, kebutuhan pemulihan. Agar tadi, ya, hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan effort yang lebih besar itu bisa dilakukan, tidak dibiarkan gitu. Pembiaran ini menjadi masalah dalam jangka panjang. Jadi sekarang kan seolah-olah hanya urusan makan, tapi tidak tercukupan kebutuhan. Urusan pendidikan, gizi, ini masa depan warga 3 provinsi gitu, sekian kabupaten. Jadi ya, mari sambil ini kita perbaiki data dan memastikan melakukan realokasi anggaran dari yang tidak prioritas, tidak penting-penting amat, itu ke urusan ini. Nah, tentang sudah dibentuk atau belum gitu.
sudah ada surat apa Menko apa dulu Menko Kesra, saya selalu menghafal ini apa PMK ini membuat surat yang sudah ada Oke. untuk percepatan ini gitu. Hanya apakah seperti tadi Mbak sekuat BRR, nah itu kita tunggu aja lah. Oke, jadi memang saat ini penting sekali untuk bisa melihat mana skala prioritas dan soal kemanusiaan, humanity begitu ya, Iya. skala prioritas untuk realokasi anggaran begitu, untuk bisa memfokuskan, menggeser ke skala prioritas soal ke saudara-saudara kita ke Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, agar mereka bisa segera kembali hidup dalam tanda kutip ya, kembali hidup, termasuk juga soal penghidupan mereka. Jangan ada soal pembiaran di sana, tentu saja karena mereka adalah tetap saudara-saudara kita. Tentu kita berharap pemerintah pusat akan ada tindakan-tindakan lebih percepatan lagi untuk berkolaborasi untuk bersama-sama membangun kembali Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Terima kasih Pak Eko Teguh Paripurno telah bergabung bersama kami. Pak Sudirman Haji Umah juga terima kasih. Salam untuk saudara-saudara kita di Aceh sana. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam. Salam Selamat warahmatullahi pagi.